warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat datang di channel Karissa dan Kalila. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 4, keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan 1. Siswa mampu menunjukkan ungkapan terima kasih dengan benar. 2. Siswa mampu menggunakan ungkapan permintaan tolong dengan tepat. 3. Siswa mampu mengurutkan benda berdasarkan berat benda, lebih ringan, lebih berat. Mari anak-anak kita belajar dengan penuh semangat. Melakukan kegemaran bersama keluarga sangat menyenangkan. Keluarga Siti gemar menulis. Siti ingin menulis untuk ibunya. Anak-anak, pada gambar ini Siti sedang menulis sesuatu untuk ibunya. Siti menulis ucapan terima kasih kepada ibunya. Yuk kita juga menulis. Kita menulis ucapan terima kasih untuk orang tua kita. Tulis sebanyak 10 kali. Coba anak-anak berlatih menulis terima kasih ibu, lalu berikan kepada ibu kalian. Pasti ibu kalian akan senang. Tulis 5 tulisan mengenai ungkapan permintaan tolong. Contohnya, Beni, bisa tolong bantu saya mengangkat meja? Seperti itu ya anak-anak. Bisa juga, Ayah, tolong bantu saya mengerjakan tugas sekolah. Nah, coba anak-anak buat kalimatnya. Ucapkan terima kasih kepada siapapun yang memberi pertolongan. Nah, anak-anak, jangan lupa ketika kalian akan meminta tolong kepada seseorang, ucapkanlah kalimat atau ungkapan permintaan tolong. Dan setelah kalian dibantu atau ditolong oleh orang lain, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Coba anak-anak perhatikan. Pada gambar ada Edo dan sepupunya yang sedang bermain. Ada mainan mobil-mobilan, kemudian ada robot, ada boneka, dan juga bebek karet. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana yang terbuat dari gantungan baju. Anak-anak, ternyata dengan menggunakan gantungan baju ini, kita bisa mengukur berat suatu benda loh. Cara menimbang dengan menggunakan gantungan baju seperti ini anak-anak. Nah, perhatikan ya gambarnya. Kemudian kalian juga bisa menggunakan plastik sebagai tempat timbangannya. Kalian bisa kaitkan kantung plastik pada kedua sisi gantungan baju sebagai pengganti papan ini. Nah, anak-anak, dari gambar ini kita tahu bahwa mobil-mobilan lebih berat daripada robot. Boneka lebih berat daripada mobil-mobilan. Robot lebih berat daripada bebek karet. Nah, setelah kita tahu perbandingannya, maka manakah mainan yang paling berat menurutmu anak-anak? Ya, mainan yang paling berat adalah boneka. Kemudian, manakah mainan yang paling ringan? Yang paling ringan adalah bebek karet. Susunlah mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Nah, inilah susunannya. Dari yang paling berat ke yang paling ringan, ada boneka, mobil-mobilan, robot, dan bebek karet.
Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Coba anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Ternyata berat mainan-mainan ini sama dengan berat beberapa kelereng. Pada gambar yang pertama, ada mobil-mobilan yang beratnya sama dengan 5 kelereng. Kemudian ada bebek-bebek karet yang beratnya sama dengan 3 kelereng. Lalu ada boneka yang beratnya sama dengan 6 kelereng. Dan ada robot yang beratnya sama dengan 4 kelereng. Berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Nah, kita lihat di sini anak-anak. Mainan robot beratnya sama dengan 4 kelereng. Nah, kita tuliskan ya, 4. Ditambah dengan berat bebek karet. Berat bebek karet adalah 3 kelereng. Berarti 4 ditambah 3 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 7 kelereng. Pertanyaan berikutnya, berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Nah, sekarang kita lihat berat mobil-mobilan. Berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Kemudian berat bebek karet ada 3 kelereng. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan berapa kelereng anak-anak? Ya, 8 kelereng. Selanjutnya, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Nah, selisih itu artinya dikurang ya anak-anak. Kita lihat pada gambar. Antara boneka dengan mainan robot. Boneka sama dengan 6 kelereng dan mainan robot sama dengan 4 kelereng. Berarti 6 dikurang 4 sama dengan berapa ya? Ya, sama dengan 2. Jadi, selisih antara boneka dengan mainan robot sama dengan 2 kelereng. Lalu, berapa kelereng selisih berat antara bebek karet dan robot dengan mobil-mobilan? Nah, di sini kita jumlahkan dulu. Jumlah kelereng pada bebek karet sama dengan 3 kelereng. Dan juga jumlah kelereng pada robot sama dengan 4 kelereng. Jadi, 3 ditambah 4 sama dengan berapa anak-anak? Ya, sama dengan 7. Dikurangi dengan mobil-mobilan, berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Jadi 7 dikurang 5 sama dengan ya 2 kelereng. Beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Nah, anak-anak, kita akan membandingkan benda-benda berikut ini. Yang pertama, ada mobil-mobilan ditambah dengan boneka monyet. Berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Dan berat boneka monyet sama dengan 6 kelereng. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 11 kelereng. Selanjutnya, ada boneka monyet ditambah robot. Berat boneka monyet sama dengan 6 kelereng. Berat robot sama dengan 4 kelereng. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 10 kelereng. Dari hasilnya ini, manakah yang lebih ringan anak-anak? Ya, boneka monyet tambah robot. Selanjutnya, ada berat mobil-mobilan ditambah dengan robot. Berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Lalu berat robot sama dengan 4 kelereng. 5 ditambah 4 hasilnya adalah 9 kelereng. Dibandingkan dengan berat bebek karet ditambah boneka. Berat bebek karet sama dengan 3 kelereng. Berat boneka sama dengan 6 kelereng. Jika dijumlahkan hasilnya adalah 9 kelereng. Nah, kalau yang ini manakah yang lebih ringan? Tidak ada ya anak-anak, karena ini sama beratnya. Selanjutnya, ada boneka ditambah dengan robot. Berat boneka sama dengan 6 kelereng dan berat robot sama dengan 4 kelereng. Jadi jika dijumlahkan hasilnya adalah 10 kelereng. Dibandingkan dengan berat mobil-mobilan ditambah bebek karet. Berat mobil-mobilan sama dengan 5 kelereng. Berat bebek karet sama dengan 3 kelereng.
5 ditambah 3 hasilnya adalah 8 kelereng. Jadi manakah yang lebih ringan anak-anak? Apakah boneka dengan robot atau mobil-mobilan dengan bebek karet? Ya, mobil-mobilan dengan bebek karet. Selanjutnya ada bebek karet, berat bebek karet ditambah dengan robot. Berat bebek karet sama dengan 3 kelereng. Berat robot sama dengan 4 kelereng. 3 ditambah 4 sama dengan 7 kelereng. Kemudian ada berat boneka ditambah dengan berat mobil-mobilan. Berat boneka itu sendiri adalah 6 kelereng. Berat mobil-mobilannya 5 kelereng. Hasilnya adalah 11 kelereng. Nah, manakah yang lebih ringan anak-anak? Betul sekali, berat bebek karet ditambah robot. Keluarga Benny berkumpul bersama. Mereka pergi berenang bersama. Benny ingin tahu manakah yang lebih berat antara tas, perahu kertas, atau batu. Ayah Benny berkata bahwa benda yang tenggelam itu berat, benda yang mengapung ringan, sedangkan benda yang melayang itu lebih berat daripada yang mengapung. Seperti pada gambar ini anak-anak, ada batu, tas, dan perahu kertas yang diletakkan di dalam air. Nah, batu ini tenggelam, berarti batu adalah benda yang berat. Sedangkan tas ini melayang di air. Melayang itu artinya tidak tenggelam, tidak juga mengapung. Sedangkan perahu kertas ini mengapung. Jadi, benda yang melayang, yaitu tas, lebih berat daripada perahu kertas yang mengapung. Jadi, jika disusun, benda dari yang terberat sampai yang ringan adalah batu, tas, dan perahu kertas.